Nah, ini yang ketiga. Abraham menawar Tuhan. Nah, ini mungkin tadi sudah sedikit dibahas ya sama Ko Peter ya. Nah, ini ayatnya ini panjang sekali. Ya, ini kira-kira Abraham datang mendekat dan berkata, ini ngomong ke Tuhan, Tuhan, masa kamu akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Kalau ada 50 orang benar di sana, gimana Tuhan? Tuhan bilang, oke, kalau ada 50, aku nggak akan hancurkan Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan, boleh nggak? Kalau seandainya ada 45, gimana? Oke, karena 45, aku nggak akan memusnahkannya. Tapi Tuhan, boleh nggak? Seandainya 40, gimana? Oke, karena yang 40 aku tidak akan memusnahkan. 30 gimana? 20 gimana? Sampai terakhir itu 10. Dan Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Padahal kalau kita baca pasal 19, yang selamat nggak sampai 10. Yang diselamatkan cuma Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Cuma 4. Dan itu pun istrinya jadi tiang garam. Jadi cuma 3 yang selamat. Itu kan nggak sampai 10. Tapi Tuhan masih selamatkan. Dan Abraham memang berdoa ini maksudnya untuk ke Lot sebenarnya. Daripada ke Sodomnya. Gitu ya. Tapi kita lihat ini. Nah, dari ayat-ayat ini muncul beberapa pertanyaan memang. Gitu ya. Nah, sebelum kita bahas tentang pertanyaan itu, kita mau bahas tentang ini dulu. Ya, kita masukkan dulu dalam pikiran kita ini. Abraham datang mendekat dan berkata. Nah, pertanyaannya, apakah datang ini memang secara fisik atau datang gimana? Ya, ternyata dalam bahasa Ibrani, kata datang itu adalah nagas. Datang adalah nagas. Dan kata nagas ini juga ditemukan di Keluaran 30:20. Ya, kita baca ya. Demikian juga apabila mereka datang atau nagas ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Jadi konteks nagas itu sebenarnya Abraham datang dengan sikap untuk menyembah dan berdoa. Gitu ya, seperti Keluaran 30:20. Gitu ya, para imam datang nagas itu untuk menyembah dan berdoa. Maka ini juga sama, Abraham nagas atau datang itu dengan sikap untuk menyembah dan berdoa. Makanya sekalipun di ayatnya nggak ditulis satu kata pun doa, ya kan nggak ada dari ayat 16 sampai 33 tuh nggak ada satu kata yang menuliskan itu doa. Tapi judul perikopnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Kenapa? Dari kata nagas. Nah, ini maka seringkali Alkitab tidak menjelaskan secara harafiah ya, tidak menjelaskan secara eksplisit maksudnya, tapi secara implisit. Dari kata nagas ini adalah datang dengan sikap untuk menyembah dan berdoa. Maka dari itu judul perikopnya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, ini perlu kita tanam dulu. Oh, Abraham berdoa. Bahwa Abraham ini berdoa. Ya, konteksnya berdoa. Jadi bukan jual beli. Dia bukan datang ke pedagang nih, oh bisa nggak mas, oh, ini dikurangi mas, bisa nggak mas, nggak. Ini konteksnya berdoa. Ya, itu pertama perlu ditanamkan itu. Nah, lalu kira-kira dari perikop ini muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, loh, mengapa Tuhan seakan itu bisa diatur oleh Abraham? Ini kan seakan begitu. Dibilang 50, ya 50 Tuhan setuju. Dibilang 45, ya 45 Tuhan setuju. Dibilang 40, ya 40 Tuhan setuju. Bahkan sampai dibilang 10, Tuhan setuju. Mengapa Tuhan seakan bisa diatur oleh Abraham? Dan pertanyaan kedua muncul, mengapa Abraham dan Tuhan itu tawar-menawar? Kok bisa manusia itu tawar-menawar dengan Tuhan? Nah, maka kita baca. Ayo kita coba bedah di sini. Ini seandainya mungkin dari pihak lain menanyakan tentang hal ini pada kita ya. Kita coba bedah di sini. Kira-kira kenapa kok bisa begitu? Yang pertama, kita lihat ini sikap alamiah Tuhan ya. Yeremia 5 ayat 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah
Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Dengan kata lain, Tuhan mau ngomong gini, di Yerusalem cari satu orang aja yang melakukan kebenaran, maka aku akan mengampuni Yerusalem. Jadi 10 itu masih terlalu banyak. Ternyata ayat 32, 10 ini masih terlalu banyak. Karena bagi Tuhan, satu aja, aku akan mengampuni Yerusalem. Gitu kan? Nah, makanya Tuhan dengan demikian menantang Yerusalem untuk menghasilkan satu orang benar. Dan kota itu akan diselamatkan demi dia. Dan ini sifat alami Tuhan. Bahwa satu orang saja itu menyelamatkan seisi kota. Karena satu orang benar, Tuhan mengampuni satu kota. Jadi bukan karena Tuhan diatur oleh Abraham, jadi jelas Tuhan tidak diatur oleh Abraham. Karena apa? Ini sifat alaminya Tuhan. Jadi bahkan 10 orang itu masih kebanyakan buat Tuhan. Cukup satu orang, kata Tuhan. Ya, ini sifat alami Tuhan. Nah, jadi mengapa Tuhan seakan bisa diatur oleh Abraham sudah terjawab. Sekarang mengapa Abraham dan Tuhan tawar-menawar? Kita coba lihat, ini menarik nih. Ya. Pertama kita ingat dulu bahwa ini konteksnya adalah Nagas. Datang untuk berdoa dan menyembah. Nah, ya jadi dan kenapa kok Abraham dan Tuhan tawar-menawar? Sebenarnya bukan tawar-menawar. Bukan negosiasi sebenarnya. Tapi ayat 23 sampai 33 itu bentuk doa yang diulang-ulang oleh Abraham. Ini bentuk doa yang diulang-ulang oleh Abraham. Nah, ini kira-kira mirip litani yang kita doakan tadi, litani hati kudus Yesus. Diulang-ulang kan, kasihanlah kami Allah Bapa di surga, kasihanlah kami Allah Putra penembus dunia, kasihanlah kami Allah Roh Kudus, kasihanilah kami. Ini doa yang diulang-ulang. Dan kira-kira kalau ayat 23 sampai 33 dibuat litani, kira-kira mungkin begini bentuknya. Tuhan, sekiranya ada 50 orang benar di dalam kota itu, apakah Engkau akan melenyapkannya? Tolong selamatkan ya Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 45 orang benar di dalam kota itu, apakah Engkau akan melenyapkannya? Tolong selamatkan ya Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 40 orang benar di kota itu, apakah Engkau akan melenyapkannya? Tolong selamatkan ya Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 30 orang benar dalam kota itu, apakah Engkau akan melenyapkannya? Tolong selamatkan ya Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 20 orang benar di dalam kota itu, apakah Engkau akan melenyapkannya? Tolong selamatkan ya Tuhan. Tuhan, sekiranya ada 10 orang benar di dalam kota itu, apakah Engkau akan melenyapkannya? Tolong selamatkan ya Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Ini litani Abraham untuk Sodom. Ya, dalam tanda kutip, litani dalam tanda kutip. Gitu ya. Jadi ini bentuk doa yang diulang-ulang sebenarnya. Bentuk, makanya tapi kita harus tahu Alkitab ini bentuknya narasi. Jadi litani ini dinarasikan oleh penulis. Tapi aslinya ini doa litani. Nah itu, ya. Dan ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya, nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca lengkapnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaannya apa? Ada seorang janda yang minta perkara dimenangkan oleh hakim yang lalim, hakim yang sebenarnya tidak adil. Jadi janda minta perkaranya dibenarkan sama hakim yang lalim. Jadi setiap hari janda ini datang, Pak Hakim tolong menangkan perkara saya. Datang lagi, Pak Hakim tolong menangkan perkara saya. Datang lagi, Pak Hakim tolong menangkan perkara saya. Lihat, kan ini diulang-ulang kan, Pak Hakim tolong menangkan perkara saya. Pak Hakim tolong menangkan perkara saya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah yang mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Dan akhirnya janda ini dimenangkan perkaranya oleh hakim yang lalim itu. Maka Tuhan bilang hakim yang lalim saja memenangkan perkara janda yang terus memohon setiap hari.
terus memohon dengan mengulang-ulang hal yang sama, apalagi Allah yang benar. Ya kan? Ayat ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Gitu ya, tapi jika manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Ia akan segera membenarkan mereka. Nah, ini doa yang diulang-ulang, doa yang terus diucapkan. Dan salah satu doa dalam gereja Katolik yang paling terkenal diulang-ulang adalah doa Rosario. Ini yang paling terkenal. Ya, litani juga terkenal, cuma ini yang paling terkenal. Nah, ini sedikit tentang Rosario ya. Ini saya sedikit percepat. Kita lihat awalnya. Awal ternyata simpul tali doa atau mungkin butir-butir doa itu sudah digunakan pada awal kekristenan. Ya kan dikatakan bahwa para bapak gurun itu sebenarnya para bapak gereja yang ada di Mesir. Contoh misal Cyrilius dari Alexandria, nah, itu para bapak gurun ini abad ketiga adalah yang pertama menciptakannya menggunakan simbol untuk menghitung berapa kali mereka mengucapkan doa Yesus atau doa Bapa kami. Dan diperkirakan itu jumlah manik-maniknya itu 50. Jadi 50 kali mereka mengucapkan doa Bapa kami yang di surga dimuliakan namamu, Bapa kami yang di surga dimuliakan namamu, doa Bapa kami yang di surga dimuliakan namamu. Gitu ya. Itu 50 kali. Dan abad ketiga ini kira-kira mungkin cucu rohaninya para rasul. Gitu ya, cucu rohaninya para rasul. Jadi masih nggak jauh dari para rasul. Para rasul kan abad pertama. Nah, dan dari sana berkembang. Tradisi mengatakan bahwa Santo Dominik adalah santo yang menyeberangkan doa Rosario. Seperti yang kita kenal sekarang. Ia berkhotbah tentang Rosario ini pada pelayanannya di antara para Albigensian yang tidak mempercayai misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu, tujuan utama pendarasan doa Rosario adalah untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus. Jadi tujuan utamanya itu, merenungkan misteri kehidupan Kristus. Dan kita lihat, ini ada sejarah luar biasa tentang doa Rosario. Doa Rosario sendiri mulai populer di sekitar tahun 1600 sampai 1700-an. Terutama setelah kemenangan pasukan Kristen di Lepanto di tahun 1571. Satu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman. Ini Ottoman itu kerajaan Islam. Khalifah Ottoman. Sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki, ini karena Ottoman sudah sampai Turki, sudah merebut Konstantinopel. Makanya sekarang Turki kan negara Islam. Jumlah pasukan Turki itu 84.000. Telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia yang hanya 60.000. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius kelima memerintahkan umat Katolik untuk berdoa Rosario, untuk memohon dukungan doa Bunda Maria agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Hasilnya apa? Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Kristen Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Maka doa Rosario ini semua doa peperangan. Maka kalau kita baca kitab Daniel dan kitab Wahyu, perempuan yang dimahkotai itu menginjak kaki ular. Maria itu menginjak kepala ular. Dan Maria sendiri menginjak kepala ular. Jadi sebenarnya doa Rosario ini pertama untuk merenungkan misteri kehidupan Kristus, yang kedua ini doa peperangan luar biasa. Nah, itu sedikit tentang doa Rosario. Maka dari poin ini kita dapat negosiasi antara Tuhan dengan Abraham adalah bentuk pengulangan doa yang dilakukan oleh Abraham. Dengan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan akan segera membenarkan kita. Nah, saya cuma sampaikan 3 poin itu saja. Jadi yang pertama tentang 3 orang. 3 orang tersebut adalah Tuhan dan 2 malaikat, atau Yesus dan 2 malaikat. Para bapak gereja juga menafsirkan sebagai figur Trinitas.
dan figur kabar sukacita dari malaikat Gabriel kepada Maria. Lalu yang kedua, Abraham duduk di pintu kemah. Ya, ini ada beberapa pesan, lakukan kasih. Beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat, bahkan Tuhan sendiri. Dan sikap kasih dan penghambaan Abraham menjadikannya sahabat Tuhan untuk mengerti sesuatu yang sebenarnya tersembunyi. Dan nomor 3, Abraham menawar Tuhan. Negosiasi antara Tuhan dengan Abraham adalah bentuk pengulangan doa yang dilakukan oleh Abraham. Dengan kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, Tuhan akan segera membenarkan kita. Nah, karena mungkin sudah jam 9, jadi mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk tambahan dan kesaksian ataupun pertanyaan. Nah, maka dari itu, jangan leave dulu ya. Kita akan ada quiz, tapi sebelum quiz kita akan ada pengumuman. Nah, ini pengumumannya. Besok Minggu kita persekutuan doa, gitu ya. Besok Minggu jam 3 sore kita akan ada persekutuan doa. Dan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Selasa jam 8 malam kita akan ada miracle room, ada doa syafaat ini tadi. Apa yang didoakan? Enggak apa-apa, itu terus yang didoakan juga enggak ada masalah. Dan setiap hari Kamis, minggu depan kita kembali lagi kita akan membahas Kejadian 19 ayat 1 sampai 38, yaitu Sodom dan Gomora dan Lot dan kedua anaknya. Nah, linknya selalu sama ya, link Google Meet yang ini. Tuh, untuk ke semua acara ini link Google Meet-nya tetap sama yang ini. Nah, lalu ini bagi teman-teman Bapak Ibu yang mungkin mau follow dan support kita, bisa ya kan? YouTube kita ada di House of Praise Bandung, atau mungkin scan QR code-nya. Instagram kita house.of.praise, TikTok kita juga ada house.of.praise Bandung, dan Facebook kita juga ada House of Praise. Ya, dan untuk rekaman jazz ini dari Kejadian 1 bisa dilihat di sini di bit.ly/rekaman jazz. Atau mungkin bagi yang pakai laptop gitu ya, bisa pakai HP untuk scan QR ini, untuk langsung masuk ke halamannya. Nah, ini yang kita tunggu. Kita mau quiz, ya. Jadi jangan pergi dulu. Silakan tulis di chat meeting. Ya, ini ada bagian chatnya ya. Kalau di laptop itu sebelah kanan, yang sebelah di bawah video-video. Kalau di HP itu ada titik 3 diklik, lalu pilih in call message gitu ya, di sebelah kiri atas, pojok kiri atas. Jadi silakan tulis di chat meeting. Yang menang adalah yang paling cepat dan benar. Hanya yang boleh menjawab ya, dan yang boleh dianggap menang hanya bagi yang belum pernah menang. Tapi kalau yang sudah pernah menjawab, belum pernah menang, boleh jawab lagi untuk menang. Ya, tapi kalau bagi yang menang, ya tidak perlu mengikuti, kita kasih kesempatan buat yang lain. Tulis, dan khususnya bagi teman-teman Bapak Ibu yang kami belum punya kontaknya, bisa silakan tulis jawaban plus nomor HP yang untuk bisa kami kontak. Siap? Oke, ini pertanyaannya. Ya, ini malam-malam berhadiah. Pertanyaannya adalah, apa arti atau makna Abraham datang mendekat pada ayat 23? Ya, itu pertanyaan, apa arti atau makna Abraham datang mendekat pada Kejadian 18 ayat 23? Nah, silakan. Saya tunggu di kolom chat. Monggo. Yo, siapa lagi terus. Siapa lagi yuk? Siapa tahu Tristan dan Mas Dito mungkin salah kan? Siapa lagi? Apa arti atau makna Abraham datang mendekat pada ayat 23?
Ada lagi? Wah, kita lihat siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah Tristan Wira Sukmana. Wah, selamat Tristan. Selamat. Ya, datang itu dengan sikap berdoa atau sikap penyembahan. Nah, benar. Jadi selamat buat Tristan, nanti akan kita kontak ya. Pemenangnya adalah Tristan Wira Sukmana, karena Mas Dito juga benar sikap menyembah untuk berdoa. Mas Dito juga benar. Ya, tapi Tristan duluan. Terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi dalam kuis. Nah, mari kita tutup just malam hari ini dengan doa yang luar biasa ini, doa penyembuhan batin dalam tidur. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, melalui kuasa Roh Kudus, hadirlah pada masa laluku sementara aku tidur. Sembuhkanlah segala luka dalam batinku yang pernah kualami. Luka karena kurang kasih sayang dari orang tua dan sesama. Luka karena pengkhianatan. Luka karena penolakan. Luka karena pelecehan. Luka karena penghinaan. Biarlah dengan darah-Mu Kau jadikan aku utuh kembali. Semua hubungan persaudaraan yang sudah rusak dengan keluargaku maupun dengan saudaraku, sembuhkanlah ya Tuhan. Dari segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan, keputusasaan, sembuhkanlah aku. Hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya aku bisa mengampuni diriku sendiri, mengampuni sesamaku, mengampuni situasi yang menyakitkan. Bantulah aku ya Tuhan, supaya aku dapat mengambil akar pahit yang ada dalam hidupku. Dan isilah hatiku dengan kasih-Mu dalam tidurku malam ini. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.